ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih berkumpul untuk mempelajari ilmu di antara ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan mempelajarinya lah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan fahamkan agama ini untuknya. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk bisa memahami dan mempelajari agama ini kecuali datang dan duduk dalam majelis-majelis ilmu. Sebab disitulah kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang Allah cintai dan mana yang Allah murkai, mana yang disunnahkan oleh Nabi SAW dan mana yang justru lawan dari sunnah yaitu bid'ah. Karena dengan itulah seseorang akan bisa melangkahkan kakinya dengan mudah menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang di dalamnya ia mengharapkan mempelajari ilmu, tentunya di sini adalah ilmu syariat. Sebab tidak ada yang dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kecuali ilmu syariat. Maka barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mempelajari ilmu agamanya, maka kata Nabi SAW, "Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan adapun berpaling dari majelis-majelis ilmu, maka ketahuilah syaitan sangat bersemangat agar seorang hamba terhalangi dari majelis-majelis ilmu. Sebab dia menyadari dan mengetahui dengan benar, dengan betul bahwasanya tidak ada yang bisa menggagalkan segala makar-makarnya kepada anak Adam kecuali lewat pintu ilmu ini. Makanya syaitan berusaha mengalahkan anak-anak Adam, mengalahkan mereka, menghalangi mereka dari jalan menuntut ilmu. Karena tidak ada yang mengalahkan dia dan tidak ada yang membuat dia jatuh dalam dosa kecuali dia dikalahkan oleh Nabi Adam lewat pintu ilmu. Kalau dari sisi ibadah, iblis lebih dahulu beribadah kepada Allah. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi bapak kita Adam alaihissalam dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan sungguh ingatlah tatkala kami memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya, fasajadu, maka mereka pun bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Karena iblis itu enggan dan dia bersombong, takabbur, dan dialah termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Maka iblis tahu tidak ada yang bisa menghalangi dia, ya, tidak ada yang ia bisa lakukan dari menyesatkan anak Adam, kecuali dia harus menyesatkan mereka, menghalangi mereka dari jalan menuntut ilmu. Karena kalau seseorang tahu mana siratal mustaqim, mana jalan yang bisa mengantarkannya kepada Allah, maka ya, hal itu tentu tidak akan membuat syaitan bisa menyesatkan dia dari jalan Allah. Sebab syaitan telah bersumpah, "Fabi izzatika", demi kemuliaanmu ya Allah, la ugwiyannahum ajma'in, sungguh saya akan sesatkan mereka seluruhnya. Ya, sungguh saya akan sesatkan. Ini janji syaitan. Oleh karena itulah kata Nabi SAW, ya, bahwasanya orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka sungguh dia telah sesat. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Ya, karena bid'ah itu menyelisihi jalan dari Nabi SAW. Maka setiap kesesatan itu pasti akan berujung kepada neraka, naudzubillah. Oleh karena itulah, mudah-mudahan kita yang duduk di sini itu diberi berkah, ya, atas umur-umur yang kita gunakan dalam duduk dalam majelis-majelis ilmu ini. Baik, di malam hari ini kita akan membahas, ya, sebuah kisah tentang wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling ridho terhadap takdir Allah. Ya, beliau adalah orang yang paling sabar dalam menjalani ujian-ujian hidup. Tapi Rasulullah SAW juga memiliki sisi manusia yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengumumkan kepada manusia. Kul innama ana basyarum mislukum. Ya, katakanlah saya hanyalah manusia seperti kalian. Ya, oleh karena itulah tidak ada perkara yang sangat mengguncang Nabi SAW kecuali karena gagalnya dia dalam mengislamkan pamannya Abu Talib ketika hendak wafat. Ya, dan ini tentu memiliki hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan itu pun telah berlalu. Bukan saja hanya berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak mendapatkan hidayah. Lihatlah Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak mendapatkan hidayah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya tidak mendapatkan hidayah. Ya, namun hal itu juga ternyata terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu pamannya. Beliau sangat berhasrat, besar semangatnya agar Abu Talib itu bisa masuk ke dalam Islam. Karena sesungguhnya tidak ada yang sangat besar pengorbanannya dalam melindungi Nabi SAW dari mencegah kekejian, kekejaman orang-orang Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun hal itu bertentangan dengan keyakinannya. Tapi karena dia sangat mencintai Nabi SAW, maka dia pun tetap melindungi Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itulah dalam kisah wafatnya beliau sebenarnya banyak pelajaran yang besar yang akan menjadi bekal bagi seorang mukmin dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Karena sesungguhnya di setiap kejadian itu ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fazakir", berilah peringatan, "fa inna zikra tanfa'ul mu'minin", karena sesungguhnya az-zikr, peringatan itu akan memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, maka kisah tersebut, ya, ini diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, ya, atau Sa'id bin Musayyib. Dari bapaknya
radhiyallahu taala anhu, ia berkata, annahu lamma hadarat Aba Talibil al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, ya, ketika Abu Talib didatangi oleh hendak didatangi oleh kematian, ini ketika saat-saat sakratul maut. Maka Rasulullah SAW pun datang menjenguknya dengan harapan besar semoga Abu Talib ini bisa masuk ke dalam Islam di akhir hayatnya. Sebab barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka Nabi SAW telah bersabda bahwasanya ia akan dimasukkan ke dalam surga. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya, akhir hidupnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Maka ketika Rasulullah SAW tiba di rumah Abu Talib, fawajada indahu Aba Jahlin ibni Hisham wa Abdullah ibni Abi Umayyah ibni al-Mughirah. Maka ia pun mendapati di sisi Abu Talib itu ada Abu Jahal bin Hisham, ya, dan ada juga Abdullah ibni Abi Umayyah ibni al-Mughirah. Ini adalah pentolan-pentolan orang Quraisy, ya, yang sangat besar kebenciannya terhadap Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun tetap mendekati Abu Talib, ya, di sisi yang lain. Lalu berkata kepada pamannya yang ia cintai, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat ini saya akan menjadikan hujjah, saksi di sisi Allah bahwasanya engkau sebagai seorang yang muslim. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW mengucapkan itu, maka Abu Jahal pun berkata kepada Abdul Muttalib, ya, begitu pula temannya yang ada di sampingnya, Abdullah bin Abi Umayyah. Ia cuma mengatakan kepada Abu Talib suatu kalimat yang membuat gentar hati Abu Muttalib, ya, yaitu dia sebutkan nama bapaknya. Maka mereka berdua mengatakan, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agamanya Abdul Muttalib, agamanya bapakmu? Kenapa kau mengucapkan la ilaha illallah? Ya, sedangkan bapakmu dahulu tidak berada di atas agama itu. Ya, ini agama baru yang dibawa ke mana kamu? Oleh karena itulah mereka merasa heran dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an lewat firman-Nya, ataj'alul alihata ilaha wahida? Apakah dia ini, yaitu Rasulullah SAW, mau menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu? Ya, karena di sisi Ka'bah ada 360 berhala. Tiba-tiba dia datang mau menjadikan hanya satu yang disembah. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Selain Allah itu batil. Ini sangat dipahami oleh orang-orang Quraisy. Makanya mereka mati-matian memerangi Rasulullah SAW. Ya, sebab ini keyakinan sudah mendarah daging di sejak nenek moyang mereka begitu. Oleh karena itulah dia cuma mengingatkan dengan satu kalimat, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Maka falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaih wa yu'idu lahu tilka al-maqalah. Maka Rasulullah SAW ketika melihat dua orang ini berkata seperti itu, maka dia tidak berputus asa. Rasulullah SAW mengulangi lagi ucapannya, ya ammiku la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah.
Satu kalimat saja yang saya akan menjadi saksi di sisi Allah di hari kiamat untuk menyelamatkanmu dari api neraka. Ternyata begitu pula diulang oleh Abu Jahal dengan temannya itu. Begitu semangat agar Abu Talib itu tetap berada di atas agama nenek moyangnya, yaitu agama kesyirikan. Hatta qala Abu Talib akhiru ma kallamahum. Sehingga Abu Talib itu menjawab sebagaimana ucapan terakhir kepada mereka, yaitu huwa ala millati Abdul Muttalib. Bahwasanya dia tetap bersama agamanya Abdul Muttalib, agamanya bapaknya. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia pun enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah sampai putus nafasnya. Ya, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah SAW. Maka ketika mendapati hal tersebut, Rasulullah SAW melihat Abdul Muttalib sampai dia wafat dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW tidak berputus asa, tetap bersemangat dan mengatakan, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam an unha anka. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, saya akan tetap mohonkan ampun kepada Allah untuk dirimu selama saya tidak dilarang. Ya, karena Rasulullah SAW masih berharap semoga Allah mau mengampuni dosa-dosa Abdul Muttalib, karena dialah yang melindungi Rasulullah, melindungi para sahabat dari siksaan orang-orang musyrikin. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan teguran kepada Nabi SAW, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 113, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nali nabiyyin walladzina amanu." Ya, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mimba di ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba, yaitu mereka memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabat mereka. Mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya, setelah jelas bahwasanya dia meninggal di atas kekafiran, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam ayatnya yang mulia, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, sesungguhnya mereka berada dalam neraka jahanam, kekal abadi mereka selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Yang mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, seburuk-buruk makhluk. Oleh karena itulah, ketika sudah jelas mereka meninggal di atas kekufuran, karena sesungguhnya batas seseorang itu diterima amalannya, diterima taubatnya, yaitu ketika nafasnya masih ada, sebelum nafas sampai ke tenggorokan. Ketika nafas sudah sampai tenggorokan dan dia sudah mati di atas kekafiran, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita memintakan ampunan untuk mereka. Ya. Lalu Allah wa anzalallahu taala fi Abi Talib. Faqala Rasulullah sallallahu, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya berkenaan dengan peristiwa Abu Talib ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak mampu, tidak berkuasa memberi hidayah, yaitu memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kasihi, kepada siapa yang engkau cintai. Hidayah apa yang dimaksud di sini? Adalah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua. Ya, ada hidayatul taufik, yaitu ilham, dan hidayatul bayan, yaitu memberi penjelasan. Ya.
Oleh karena itulah yang dinafikan dalam ayat ini adalah hidayatut taufik. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang ia cintai. Karena hidayah tersebut hanya ada di tangan Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Yang Allah memberi hidayah tersebut kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang ia kehendaki. Ya, makanya kita melihat istri Firaun, walaupun dia di dalam rumahnya orang yang paling kufur kepada Allah, tapi Allah ingin memberi hidayah kepadanya. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam, dia dididik di dalam rumah Firaun, tapi Allah memberi hidayah kepadanya. Ya, oleh karena itulah, walakinnallaha yahdi man yasha, lanjutan ayat tersebut, akan tetapi hanya Allah lah yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang mengetahui siapakah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan petunjuk memeluk Islam. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini yang kita bawakan pada malam hari ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Ya, lafaz dari Imam Muslim yang menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya ketika seseorang mengenal Islam, ketahuilah ia telah mendapatkan rezeki yang sangat besar. Ya, Allah menginginkan kebaikan kepadanya karena Allah tahu siapa yang pantas untuk menerima hidayah Islam tersebut. Tidak semua dari manusia di muka bumi ini yang merasakan nikmatnya Islam. Ya kan? Itu pun Allah saring lagi. Tidak semua orang yang mengenal Islam berada di atas sunnah. Ya, itu pun Allah saring lagi. Tidak semua orang yang mengenal sunnah berada di atas manhaj para salafus soleh. Ya, hidayah di atas hidayah, hidayah di atas hidayah. Sehingga kita pun wajib bersyukur, akhi. Ya, atas nikmat yang sangat besar ini. Nikmat berada di atas manhaj salaf. Jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, jalan yang ketika Nabi SAW, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, akan terpecah umatku ini menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah yang satu ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Ya, ditafsirkan dalam riwayat yang lain, al-jamaah itu adalah ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ya, wa ashabi. Apa yang aku hari ini berada di atas dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, seperti itu. Maka bersyukurlah kita ketika kita mampu berada di atas jalan para sahabat, sebab merekalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selamat. Tidak ada seorang manusia pun yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang direkomendasikan untuk kita ikuti kecuali mereka para sahabat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapakah mereka ini? Para sahabat, muhajirin dan ansar. Lalu Allah sebutkan orang selanjutnya, wallazina taba'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka ini? Para sahabat, orang-orang mengikuti para sahabat. Ya, bi ihsan, dengan baik. Bi itqan. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada lanjutan ayat? Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya, keridhaan. Yang tidak semua orang boleh mengaku mendapat keridhaan Allah. Sesuci bagaimanapun antum, sehebat bagaimanapun kau beribadah, apakah pantas kau mengatakan saya sudah diridhoi oleh Allah? Ya, siapa yang tahu? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia bahwasanya keridhaannya itu bagi para sahabat dan orang-orang yang mau mengikuti para sahabat itu.
Dan Allah juga mempersaksikan bahwasanya hati mereka ya ridho kepada Allah. Karena ridho termasuk amalan hati. Keridhaan adalah masuk dalam amalan hati. Lalu Allah katakan wa addalahum jannat tajri tahtahal anhar. Dan Allah siapkan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Dan itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungan yang besar. Kalau mau selamat, ikutilah orang-orang yang sudah selamat. Karena sesungguhnya penyesalan terbesar seorang hamba belum di sini, belum di dunia. Tapi penyesalannya itu akan dia rasakan ketika di akhirat. Sebab disitulah akan perlihatkan mana yang hak, mana yang batil. Mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang menentang. Ya, makanya penyesalannya itu bukan penyesalan yang kecil. Disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya apa namanya? Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Hari tatkala orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Sebab dengan penyesalan yang luar biasa. Bukan gigit jari. Ya, kalau gigit jari, ya kita di dunia begitu. Tapi ini dua tangannya dia masukkan ke dalam mulutnya. Saking menyesalnya dia. Apa yang dia sesalkan pertama? Dia mengatakan, yaqul ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Oh, celakanya saya. Kenapa saya tidak mengikuti jalannya Rasul itu? Ya? Karena orang yang paling mengikuti jalannya Rasulullah SAW siapa? Siapa di antara manusia yang paling mengikuti jalannya Rasulullah SAW? Mereka adalah para sahabat. Ya? Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas kebenaran itu baginya. Wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang beriman. Pertanyaannya, siapa yang beriman ketika turunnya ayat ini? Para sahabat. Ya kan? Orang-orang yang beriman ketika turunnya ayat ini. Siapakah mereka? Apakah orang munafik? Apakah orang Quraisy? Orang musyrikin? Tidak. Para sahabat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia tersesat di mana dia mau tersesat. Kami akan palingkan dia di mana dia mau berpaling. Ya? Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan siapkan untuknya neraka jahannam wasaat masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang durhaka kepada Rasul, pasti dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, tidak akan mengikuti jalannya para sahabat. Dan siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, otomatis dia akan durhaka kepada Rasul. Sebab siapa yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kepada kita? Para sahabat. Ya? Siapa yang menyebarkan Islam hingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam? Para sahabat. Oleh karena itulah, bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala ya membuat kita berdiri di hari ini di atas Islam. Ya? Yang walaupun kita pun tidak bersusah payah untuk itu. Oh, alhamdulillah. Karena orang tua kita Islam. Ya, kita tidak capek-capek mencari hidayah itu. Tapi bagaimana kalau dengan orang yang berjuang, yang dia dari non-muslim, berjuang mendapatkan hidayah? Itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Maka bersyukurlah kita atas nikmat yang sangat besar ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala
berikan kita nikmat Islam, nikmat yang ketika kita beribadah itu sudah ya, Allah jamin akan terima. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu darinya. Ya. Ketika dia beragama Islam, selama dia jaga itu syarat-syarat diterimanya amalan, yaitu dia ikhlas ketika dia beramal, tidak riya, dan dia mengikuti petunjuk dari Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalannya. Ya, namun ketika dia tidak berada di atas Islam, walaupun dia berinfak dengan emas sepenuh bumi, maka infak itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menutup ayatnya dengan mengatakan, ya, wa huwa fil akhirati laminal khasirin, dan sungguh di akhirat kelak dia pasti akan merugi. Capek dia beramal, capek dia berbuat, tapi ternyata tidak di atas Islam, ya, maka tidak akan diterima amalan itu. Ya, letih saja yang dia dapatkan. Ya, ibarat botol, botol. Ya, biarpun kita kasih masuk air satu tandon, bisa masuk kalau penutupnya tidak terbuka? Ya, tidak akan masuk. Tapi kalau pintunya, ya, tutupannya itu terbuka, walaupun sedikit air sudah penuh. Ya, begitu juga ketika kita masuk, ya, seseorang beramal, ketika dia membuka pintu tersebut, yaitu Islam, pintu Islam, dia masuk ke dalamnya, maka amalannya sedikit pun akan memberi manfaat kepadanya kelak di hari kiamat. Ya, oleh karena itulah hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Taib. Di riwayat yang lain tentang kisah tadi itu, ya, ada ucapannya Abu Thalib. Ya. Abu Thalib berkata, "Laula an tu'ayyirani Quraisyun yaquluna innama hamalahu ala zalikal jaza'." Jika seandainya bukan karena kaum Quraisy itu akan mencelaku dengan perkataan mereka, dia masuk Islam itu karena cemasji. Ya. Malaji dengan kemenakannya. Apa kata Abu Thalib? La aqrartu biha ainaka. Niscaya saya akan menyetujui kalimatmu itu di depan matamu sendiri. Abu Thalib berkata begitu kepada Rasulullah SAW. Seandainya saya tidak takut celahannya orang-orang Quraisy itu dengan mengatakan bahwasanya dia masuk Islam, ya, ala zalikal jaza, ya, hanya karena merasa cemas, maka niscaya saya akan ucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, dan akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di nomor yang ke-25. Bahkan Abu Thalib itu sempat mendendangkan sebuah syair. Ya. Beliau mengatakan, wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh saya sadar bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama terbaik di muka bumi ini. Dia akui, hanya dia tidak mau ucapkan. Ya, karena kalau cuma keyakinan, namanya iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam dada dan diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan anggota badan. Ya, itu iman. Karena iman ini merupakan syarat bagi seseorang untuk bisa masuk surga. Ya, kata Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga hingga kalian beriman. Ya, jadi syarat untuk masuk surga adalah keimanan. Maka kalau seseorang tidak ada keimanan dalam dadanya,
maka jangan harap masuk surga. Ya, bahkan Allah haramkan orang-orang musyrik itu untuk masuk ke dalam surga karena tidak adanya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Abu Thalib pun mengakui, ya, dan dia yakini bahwasanya agama yang terbaik yang ya adalah agama yang dibawa oleh kemenakannya itu. Laulal mal ya mala ya laula malamatu au hadari musabbatin lawajadtani samhan bizalika mubinan. Ya, andai saja bukan karena celaan dan takut hinaan, tentu engkau akan melihatku menerima agamamu ini dengan penuh kelapangan dada dan secara terang-terangan. Jadi tidak ada yang menghalangi Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam kecuali karena takutnya kepada kaumnya saja. Ya, walaupun dia yakini bahwasanya ketika dia membandingkan antara agamanya dengan agamanya Rasulullah SAW, dia yakini agama Rasulullah yang lebih baik daripada agama yang dia peluk sendiri. Oleh karena itulah, ya, hal ini memberikan banyak pelajaran bagi kita. Ya, yang pertama, bahwasanya dalam hadis ini tidak boleh bagi kita untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Dalam hadis ini ada faedah bahwasanya tidak boleh bagi seorang mukmin itu memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Tidak pula mendoakan mereka dengan ampunan dan rahmat. Dan tidak boleh meminta kepada Allah agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Kalau mereka sudah jelas mati di atas kekafiran. Ya. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW, walaupun itu untuk ibunya sendiri. Ya, karena ibu Rasulullah SAW meninggal ketika beliau masih kecil, masih berada di atas agama nenek moyangnya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, zara Nabi SAW kubra ummihi. Nabi SAW itu menziarahi kubur ibunya. Fabaka wa abaka man haulahu. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Dan orang-orang yang bersama beliau pun ikut menangis. Faqala, kenapa dia menangis? Rasulullah SAW jelaskan. Ista'zantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li. Saya memohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan baginya, yaitu bagi ibu saya. Namun Allah tidak memperkenankannya untukku. Ya. Wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa uzina li. Dan saya pun meminta izin kepada Allah agar saya boleh menziarahi kuburnya. Maka Allah pun mengizinkan saya untuk hal tersebut. Ya. Fazurul kubura. Oleh karena itulah berziarahlah ke kubur. Fa innaha tuzakkirul maut. Karena hal itu akan bisa mengingatkan kalian kepada negeri akhirat, yaitu kepada kematian. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 976. Ya, jadi tidak boleh bagi seseorang untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Walaupun itu kerabatnya yang paling dekat. Walaupun itu adalah orang yang paling dicintainya. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat cinta kepada ibunya. Tapi ketika beliau meminta izin kepada Allah agar bisa mendoakan ampunan untuk ibunya. Tapi Allah tidak memberi izin hal itu untuk Nabi SAW. Ya? Namun ketika dia minta izin, bolehkah saya menziarahinya? Allah pun mengizinkannya. Hingga beliau pun menziarahi ibunya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk memintakan ampunan bagi seorang musyrik kalau dia meninggal di atas kemusyrikannya. Ya. Walaupun
itu adalah karib kerabatnya dan orang-orang yang dikasihinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nali nabiyyin wallazina amanu." Tidak sepantasnya lah bagi seorang nabi dan orang-orang beriman. Ya, ini disebut orang-orang beriman juga. Bukan hanya berlaku kepada nabi, tapi disebutkan pula orang-orang yang beriman. Hukumnya sama. Apa itu? Tidak pantas bagi mereka an yastaghfiru lil musyrikin, yaitu memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun orang-orang yang meninggal itu adalah karib kerabat mereka. Mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga, ya, dalam ayat yang lain, walaupun kau memintakan ampunan kepada mereka, Allah tidak akan ampuni mereka. Ya. Walaupun kau mintakan ampunan untuk mereka itu 70 kali, Allah tidak ampuni. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-80, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau memohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, ya, sama saja. Tidak akan diampuni. Ya. In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Ya, walaupun kau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Ya, Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Walaupun kau memintakan ampunan kepada mayit itu 70 kali, tidak akan ada manfaatnya. Sebab Allah tidak akan pernah menerima, ya, ampunan untuk mereka. Disebabkan apa? Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan sekali-kali Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Dan dalam surah An-Nisa juga Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Allah sudah tegaskan. Ya, adapun dosa selain syirik, ya, masih ada kemungkinan Allah ampunan. Ya, Allah ampunkan. Tapi satu dosa ini hendaknya dijauhi oleh seorang hamba. Karena kapan dia terjebak dalam dosa ini, Allah tidak akan ampuni dia kalau dia meninggal di atas hal tersebut. Makanya kalau dia sudah jelas di atas kemusyrikan atau di atas kekufuran, walaupun 70 kali lipat, ya, kalian memintakan ampunan untuk dia, Allah katakan falan yaghfirallahu lahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Ya, tidak akan mengampuni. Bahkan di surah Al-Baqarah pun Allah sudah jelaskan. Ya, innallazina kafaru, ya. Oh, bukan, ya. Lupakan. Kita masuk yang kedua. Ya, yang kedua, faedah yang kedua. Bahwasanya syafaat Nabi SAW kepada pamannya itu terbatas setelah turunnya ayat yang mulia tadi. Yaitu tetap dia ada syafaatnya karena jasanya kepada Islam dan kepada Rasulullah SAW. Dia, ya, atas rahmat Allah walaupun dia tidak diberikan hidayah, tapi ada keringanan untuknya. Ya, karena Rasulullah SAW memintakan syafaat untuknya dan ini khusus untuk pamannya saja. Ya, khusus untuk, ya, Abu Thalib, yaitu diringankan azab. Dia adalah manusia yang paling ringan azabnya di neraka. Tapi ingat, dalam keadaan khalidina fiha abada. Dia akan kekal abadi selama-lamanya di neraka. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih keduanya. Dari hadisnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, paman Nabi SAW, saudaranya Abu Thalib, ya,
Yang mana Al-Abbas ini berkata kepada Nabi SAW, Ma agnaita an ammika, mengapa engkau tidak menolong pamanmu? Ya, fa innahu kana yakhutuka wa yaghdabu laka. Padahal dia itu, yaitu pamanmu Abu Thalib, adalah orang yang melindungimu dan marah untuk membelamu. Ya, dia adalah orang yang melindungimu dan dia juga orang yang marah ketika membelamu. Orang Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena melihat kedudukan kedudukan pamanmu. Maka tidakkah bisa kau berbuat, ya, sesuatu kepada pamanmu itu? Maka Nabi SAW pun bersabda, huwa fi dahdahin, ya, yaitu dahdah itu air yang digunakan, air yang sampai mata kaki, ya, itu sebut dahdah. Jadi dia, kata Rasulullah SAW, dia berada dalam dahdahi min narin, artinya dia berada di tepi-tepian neraka, ya, berada di tepian neraka. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Karena kalau bukan seandainya karena saya, karena aku, tentu dia sudah berada di kerak neraka, di dasar neraka. Tapi karena syafaat dari Nabi SAW, maka dia mendapatkan keringanan. Ya, api neraka cuma melahapnya sampai, ya, berada di ujung-ujung neraka saja, sampai mata kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam riwayat yang lain, Bukhari Muslim, disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang paling ringan siksanya dalam neraka, disebutkan dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib. Ya, penduduk neraka yang siksanya paling ringan adalah Abu Thalib. Ya, ini riwayat Imam Muslim, sahih. Wa huwa munta'ilun bina'laini yagli minhuma dimaghuhu. Ya, dia memakai sandal dengan dua sandal dari neraka, dari api neraka, yang mana otaknya mendidih karena panasnya keduanya. Ya. Di riwayat yang lain disebut jamroh minan nar. Ya, kerikil yang diletakkan di bawah telapak kakinya, lalu otaknya meleleh. Ya, coba kalau kita cermati hadis tersebut, ya, kalau antara kaki dengan otak dekat tidak? Dekat? Jauh. Kalau yang jauh saja begitu keadaannya, bagaimana yang lebih dekat daripada itu? Bagaimana keadaannya betis? Ya, wallahu alam bisawab. Karena sesungguhnya neraka itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, siksaan dalam neraka tidak bisa akal manusia menembusnya. Ya, kalau kita bisa bayangkan berarti bukan itu. Ya, sebab di hari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyiksa dengan siksaan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala yu'azzibu azabahu ahad. Tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya Allah. Ya. Oleh karena itulah, ini adalah siksaan yang paling ringan. Di riwayat yang lain kata Nabi SAW, di riwayat Imam Muslim juga, ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban. Padahal dia merasa, ya, Abu Thalib ini merasa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih berat, ya, dari dia. Dia merasa tidak ada yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal kata Nabi SAW, dia adalah ahwanu ahlin nar. Penduduk neraka yang paling sedikit, yang paling ringan siksanya. Ya. Wa innahu la ahwanuhum azaban. Padahal siksa yang dia rasakan adalah siksa yang paling ringan di antara penghuni-penghuni neraka, na'udzubillah. Ya. Sebab siksaan di neraka adalah perkara yang sangat besar. Yang banyak di hari ini kadang kita pandang remeh karena belum dilihat. Ya,
Karena terkadang sesuatu itu dirasa besar kalau dilihat dengan mata kepala. Cukuplah kalau kita melihat ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya seperti di surah Ibrahim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatajarruhu wa la yakadu yusigu." Ya, dan dia pun berusaha meminum nanah itu. Karena minuman penghuni neraka itu ada dua, minal hamim wa ghassaq. Dari air yang mendidih ya, yang diberi minum mereka bukan pakai gelas tapi disiramkan dari atas sehingga terkelupaslah kulit-kulit wajahnya hingga terpisahlah antara daging dengan tulangnya. Ya, yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi yang air itu seperti minyak yang mendidih. Ya, minyak yang mendidih. Lalu minuman yang kedua adalah nanah, al-ghassaq. Yang kata Allah, yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu. Maka dia pun berusaha menelan, meminum nanah itu. Yang hampir-hampir saja tidak mampu dia telan. Karena saking busuknya dan saking kentalnya nanah tersebut. Sebab nanah itu, ya, terkumpul dari kotorannya penghuni-penghuni neraka. Dikumpulkan untuk menjadi sebuah danau. Dan menjadi tempat sumber air ya minuman bagi penghuni neraka itu. Lalu Allah sebutkan lanjutannya. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan kematian itu mendatangi mereka dari segala penjuru. Wa ma huwa bimayyit, akan tetapi mereka tidak pula mati-mati. Ingin sekali mereka mati, tapi kematian tidak pula mendatangi mereka. Sebab di hari kiamat Allah sudah tetapkan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Artinya setengah mati, setengah hidup. Iya? Karena kematian ya mendatangi mereka dari segala penjuru. Sebab pakaiannya dipotongkan dari api. Kemudian racunnya neraka, panasnya neraka, hewan-hewannya neraka, rantainya neraka. Sudah cukup membunuh mereka, tapi mereka tidak pula mati-mati. Lalu Allah menutup ayat tersebut. Wa min waraihi azabun goliz. Dan di belakang mereka masih banyak azab-azab yang pedih yang telah menanti mereka. Jadi bukan saja satu azab, ya, karena sesungguhnya itu adalah siksaan yang pedih. Kalau Allah sudah bilang pedih, maka itu di luar jangkauan manusia. Sesadis-sadisnya orang disiksa di dunia, belum ada apa-apanya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala cuma mengancam kita dengan satu kalimat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Ya, namun wala in kafartum. Namun jika kalian kufur, Allah cuma katakan inna azabi lasyadid. Ketahuilah, sungguh betul-betul azab itu sangat pedih. Ya, ancaman luar biasa, Pak. Yang kadang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Sama aja kita kalau anak tak keluar dari rumah, kalau kita sudah bilang, kalau keluar ini jam 10 malam kok cambuk kok. Pasti dia sudah pikir, cambuk. Paling pacambunya salanggi atau hangir. Bisa ji. Ya, tidak apa-apa ji. Kalau keluar bisa ji kutahan. Tapi coba kalau kita bilang sama Natta, kalau kau keluar, ada kau dapat. Maka dia akan susah memprediksi. Ya, jangan sampai nak kira hangir, ternyata yang keluar ekor pari. Ya, sesuatu yang tidak disebutkan hukumannya. Nauzubillah min zalik. Ya, oleh karena itulah siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sangat berat. Makanya penyesalan di hari itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah bersumpah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah pula dengan jiwa-jiwa yang amat menyesali diri mereka sendiri. Ya, di hari itu orang penyesalannya luar biasa. Ya, oleh karena itulah hendaknya kita
berusaha menyelamatkan diri-diri kita di hari ini dengan kembali beramal soleh, kembali kepada ilmu, kembali kepada iman, kembali kepada sunnah, dan kembali kepada tauhid. Karena sesungguhnya itulah jalan keselamatan bagi seorang hamba. Bukankah Allah telah berwasiat kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah sudah wasiatkan kepada kita. Ya, makanya tidak ada orang yang paling disesali ketika melainkan orang-orang yang lalai dari mempersiapkan dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penyesalannya orang-orang yang lalai. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ingatlah ketika kami datangkan neraka jahanam. Yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan di hari itu manusia pun mengingat, tapi apalah guna dia mengingat di hari itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan dia pun berkata, oh celakanya saya, kenapa saya tidak mempersiapkan bekalku untuk kehidupanku di hari ini? Ini orang yang lalai, orang mukmin, orang muslim, tapi tidak dia lalai. Karena dunia telah melalaikan dia. Syaitan telah mengalahkan dia. Hawa nafsu telah menjerat dia. Sehingga dia lalai dari beramal soleh. Mempersiapkan bekal perjalanannya menghadap kepada Allah. Maka bagaimana lagi dengan penyesalannya orang kafir? Jauh lebih berat. Jauh lebih besar. Sehingga mengatakan, Yaqulu ya laitani Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Oh seandainya saya menjadi tanah saja. Ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang kafir ketika itu, oh seandainya saya menjadi tanah saja. Ya, penyesalan luar biasa. Karena ketika di dunia dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak mau mengikuti jalan para nabi dan rasulnya. Tidak mau tunduk kepada perintah dan syariat Allah. Maka di hari itu sangat menjadi hari penyesalan untuk dia. Makanya Allah ingatkan dalam surah Maryam, wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amr, dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan ketika segala perkara telah diputuskan. Wa hum fi ghaflatin, sedangkan mereka itu orang-orang kafir berada dalam kelalaian. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman akan tegaknya hari kiamat. Dunia telah melalaikan mereka. Ya, mereka ditipu oleh dunia sehingga mereka jauh dari Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat bagi orang kafir, fawailul lil kafirin. Ya, celakalah bagi orang-orang kafir. Siapa mereka? Allazina yastahibbunal hayatat dunya, yaitu orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia. Ya, daripada negeri akhirat. Bahkan mereka tidak berharap untuk kembali kepada Allah. Tidak berharap untuk berjumpa kepada Allah. Sama aja dengan kita. Kalau kita ya tidak memperbaiki hubungan kita kepada Allah, malah mati. Ya kan? Makanya suatu ketika ada seorang khalifah bertanya kepada seorang alim, kenapa kita itu cinta kepada dunia dan takut mati? Maka jawaban alim tersebut dia mengatakan, sebab kalian memakmurkan dunia kalian dan merobohkan akhirat kalian. Ya? Seandainya kalau keimanannya jelas, ya, lurus kepada Allah, dan dia mempersiapkan amal solehnya, maka ia akan rindu untuk berjumpa dengan Allah. Ya, dia tidak takut mati, sebagaimana para sahabat. Mereka ingin sekali mati dalam peperangan, mati syahid. Ya, oleh karena itulah, kalau seseorang mengharapkan negeri akhirat, maka dia tidak takut berpisah dengan dunia ini. Ridho, tenang hatinya. Makanya jiwanya orang-orang mukmin selalu dipanggil dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya, Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan termasuk orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab selama kita mempertahankan keimanan kita,
hingga kematian datang menjemput, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man amila solihan min zakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, iman dan amal soleh dia persiapkan. Maka Allah berfirman kepadanya tentangnya, "Falanuhiyannahum hayatan thayyibah." Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Dan kami akan memberi balasan untuknya di akhirat bima kanu, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang dia kerjakan. Dia cuma sholat 2 rakaat, tapi pahalanya jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru sholat sunnah. Ya, baru sholat sunnah. Belum pahala puasanya. Belum pahala sholatnya, sholat wajibnya. Pahala mengajinya. Pahala berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Allah memberikan jalan kebaikan. Taib. Kemudian faedah yang keberapa? Ketiga sekarang. Bahwasanya kesyirikan itu orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan ini tidak akan memberi manfaat kepadanya ketaatan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya, ya, amalan-amalannya, mau amalan wajib, mau amalan sunnah, ya. Walaupun banyak jasanya. Ketahuilah kesyirikan itu sebagai penghalang dirinya dengan kebaikan. Sebab kesyirikan itu akan menghancurkan seluruh amalan seorang hamba. Ini bahayanya syirik. Sebagaimana Abu Thalib tadi, banyaknya mitu ya, jasanya kepada Islam. Besarnya jasanya kepada Rasulullah SAW. Dia yang rawat dari kecil. Ya, kemudian membelanya ketika besar. Dia rela pasang badan kepada orang-orang Quraisy demi melindungi Rasulullah SAW. Rela diboikot. Ya, sampai dia sakit gara-gara hasil boikot itu. Tapi ternyata seluruh pengorbanannya itu dihalangi oleh kesyirikan sehingga dia tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka ini bahayanya dosa syirik, jemaah. Bahaya, Ki. Mintalah perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari dosa syirik ini. Ya, sebab ternyata dosa ini akan menghancurkan, meruntuhkan amalan seorang hamba seluruhnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami datangkan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka di hari kiamat. Akan tetapi faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan dia seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, haba'an mansura itu seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya dia itu seperti kalau ada seng bocor yang disinari oleh matahari. Ya, kita lihat debu-debu terbang di antara sinar tersebut. Tapi ketika kalau kita meraihnya tidak ada. Ya, biasa lihat seperti ini. Kecuali kalau rumah elit ya. Tidak ada seng bocornya. Kalau kita kodong yang ya biasa seng bocor sering lihat seperti ini. Atau tidak, haba'an mansura itu artinya sesuatu yang tidak bisa kembali. Kayak debu yang dibuang. Bisa kau kumpul kembali debunya. Atau air yang kau buang ke tanah. Bisa kau kumpul airnya. Ya, itu ungkapan haba'an mansura. Ya, haba'an mansura. Maka demikianlah akhir dari amalan orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Kesyirikannya
ternyata membuat rusak seluruh amalannya. Ibaratnya kalau mungkin pepatata, ya, susu sebelanga rusak karena nila setitik. Ya, susu walaupun satu tandon tapi kalau ditaruh racun, ya, satu titik yang itu racunnya luar biasa, maka menjadi racun. Ya, tidak memberi manfaat. Makanya penyesalannya luar biasa. Capek dia beramal, capek dia berbuat kebaikan. Ternyata cuma debu-debu yang berterbangan. Ya, nas'alullah afiyah wassalam. Makanya suatu ketika Umar bin Khattab pernah melewati seorang pendeta. Yang pendeta ini sudah tua renta. Maka Umar bin Khattab pun menangis melihatnya. Sahabat yang bersamanya bertanya, limaza tabki? Kenapa kau menangis? Maka Umar bin Khattab cuma mengatakan, menjawab pertanyaan sahabatnya dengan membacakan ayat, amilatun nasibah, taslan naran hamiyah. Amilatun nasibah, sudah beramal, bersusah payah lagi beramal. Tapi apa lanjutannya? Tasla naran, tapi dia masuk ke dalam neraka hamiyah yang menyala-nyala. Capek dia beramal. Batena itu tidak minum ini, tidak makan ini, dia tahan dirinya, dia kira dia sudah berbuat dengan sebaik-baik amalan. Ya, tidak berzina, tidak begini, tidak melakukan kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi ternyata habis hidupnya dalam kesesatan. Di dunia dia sudah bercapek-capek, di akhirat dia dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Rugi berapa kali? Ya. Kalau dia nikmati di dunianya masih lebih mending. Ya. Baru disiksa di akhirat. Dan ini dia sudah bercapek-capek di dunia, di akhirat lagi dia tersiksa. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Al-Kahfi, ya kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Ya, siapakah mereka? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang sesat kehidupannya amalannya dalam kehidupan dunia ini. Sesat artinya tidak di atas petunjuk. Tidak mengikuti petunjuk dari Allah. Karena kalau dia mengikuti petunjuk pasti selamat. Kan Allah katakan wassalamu limanittaba'al huda. Dan keselamatan itu bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Ya kan? Dan Nabi SAW juga mengatakan, taraktukum amrain, aku tinggalkan kalian dua perkara, iza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran, kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ya, kalau dia mengikuti petunjuk, pasti selamat. Sebaliknya, kalau dia tidak mengikuti petunjuk, berarti dia tersesat. Coba masuk di hutan, tidak ada petunjuknya, tersesat. Kita kira airnya tenang, ternyata di dalamnya penuh anakonda dengan buaya. Iya. Kalau tiada petunjuk, kita akan jalan buta-buta. Makanya Allah tidak menurunkan kita di dunia begitu saja, tapi menurunkan juga petunjuk. Makanya ketika menurunkan ibu bapa kita ke dunia, ya, Allah berfirman kepada mereka, "Qul nahbitu minha jami'a." Turunlah kalian berdua di dunia ini. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Karena apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan sesat dan tidak pula celaka. Ini jaminan dari Allah. Ya. Maka dalam surah Al-Kahfi, kita back ke surah Al-Kahfi. Ya, siapakah orang yang paling merugi? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat amalannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka merasa mereka sudah berbuat amalan dengan sebaik-baik amalan. Ya,
Mereka sudah menyangka, wah ini yang paling bagus ini. Tapi ternyata mereka tidak memperhatikan amalan-amalannya. Tidak mengecek apakah hatinya ketika dia beramal sudah tulus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dia sudah berhasil tulus ikhlas, apakah sudah selamat? Sudah mencocoki tidak dengan petunjuk Nabi SAW? Tidak pernah dia cek. Pokoknya beramal saja. Ya, kalau ada yang ingatkan, nanti di hari kiamat kita bakal lihat siapa yang benar. Ya, padahal sifat orang yang beriman, watawasau bil haqqi. Ya, sifat orang yang selamat di akhirat kan setelah Allah sumpai kerugian. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu, kecuali orang-orang beriman. Allah sebutkan 4 sifat. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, watawasau bil haqqi. Orang saling menasihati dalam hal kebenaran. Memang kebenaran kadang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kadang kebenaran itu pahit, seperti kopi. Ya, tapi pahitnya kopi membuat mata melek. Ya kan? Begitu pula kebenaran membuat kita bisa melihat, oh ternyata benar, walaupun pahit. Tapi kalau itu benar mau apa? Ya, harus kita terima. Paham lagi di sini? Ya, jadi kita kembali. Bahwasanya ternyata kesyirikan akan membuat amalan seorang hamba itu menjadi hancur berantakan. Bukan di ayat ini saja. Ternyata Allah juga mengancam Rasulullah SAW juga. Ya, Rasulnya saja diancam. Nabi kita Muhammad SAW diancam oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika." Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW. Wa ilal ladzina min qablik, dan begitu pula kepada orang-orang sebelum kaum dari kalangan para nabi dan rasul. Apa isi ancamannya? La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik. Yang tidak mungkin Nabi SAW berbuat syirik. Yang Nabi SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling dicintai. Orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Tapi walaupun demikian kalau kau berbuat syirik, tidak ada harapan. Ya, tidak ada harapan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya membenci dosa ini. Satu-satunya dosa yang Allah paling benci adalah ketika engkau menyekutukan Allah. Makanya Nabi SAW pun diancam, la in asyrakta, ya, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, niscaya kami akan hapuskan seluruh amalanmu. Seluruhnya, solatmu, puasamu, betapapun hebatnya solatmu, kami akan hapuskan kalau kau berbuat syirik. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti betul-betul akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, itu dalam surah Az-Zumar ayat 65 kalau mau lihat. Ya, subhanallah. Ini Rasul yang diancam. Apalagi kita apa pangkat tak? Ya, ini Rasulullah SAW diancam oleh Allah. Kalau berani berbuat syirik, habis. Bahkan minus di akhirat, kok sudah habis amalanmu, minus lagi di akhirat kau jadi orang rugi. Dalam surah Al-An'am Allah juga berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang mereka telah kerjakan. Kesyirikan adalah perusak segala amalan seorang hamba. Makanya yang paling pertama kita para rasul dakwakan adalah apa? Tauhid. Ya. Dan yang paling pertama mereka larang adalah syirik. Itu dulu. Ya. Karena ini adalah dasar amalan setiap hamba. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, ana agna syurakai anisyirk. Saya adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia mempersekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkuhu. Ya, aku akan meninggalkan dia dengan sekutunya. Makanya di hari kiamat ada orang-orang yang akan mengikuti setiap berhalanya.
Kalau dia menyembah ketika di dunia berhala, dia akan mengikuti berhala. Kalau dia menyembah matahari, dia akan ikuti matahari. Dan ketika matahari dicampakkan dalam neraka, dia akan dijebloskan juga masuk ke dalam neraka. Dia akan dibuang ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jam berapa Isya? Lewat nih. Bilang-bilang ke. Iya. Iya, Masya Allah. Baik, saya kasih mau azan dulu atau cukup? Cukup. Saya apa namanya? Sedikit saja, yaitu salah satu faedahnya, saya minta 2 menit, yaitu perlunya kita waspada dari teman-teman yang buruk. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berusaha mentalkin Abu Thalib, ternyata di sampingnya ada Abu Jahal. Yang dia menghalangi Rasulullah SAW untuk mentalkin Abu Thalib. Ini bahayanya teman-teman yang buruk. Karena terkadang teman-teman itu adalah pengkhianat besar ketika kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wala yus'alu hamimun hamima. Tidak ada seorang teman akrab pun yang akan menanyakan tentang temannya di hari itu. Bahkan seandainya dia berdosa, dia akan korbankan Ya? Baru di situ Allah lanjutkan dalam ayat tersebut, ya, yubassarunahum. Yang mereka ketika itu saling melihat, baku lihat, temanku dulu ini. Tapi mereka tidak, ya, baku sapa, baku cuek, lari. Mereka saling melihat tapi mereka tidak mau, ya, mau baku bertanya, saling bertanya, tidak ada. Lalu Allah katakan yawaddul mujrimu lau yaftadi min azabi yauma izin bibani. Maka seorang yang pendosa ketika itu sangat berharap seandainya saat itu dia bisa tebus dirinya dari azab Allah, ya, dengan apa? Anak-anaknya. Bayangkan anaknya nak korbankan. Yang penting saya bisa lolos dari neraka ini, dari azab Allah ini. Ya, kalau seandainya bisa ditukar, anakku gantikan saya di sini, biar mi anakku. Ya, bayangkan. Kalau di dunia mungkin dia rela berkorban. Ya, dia rela berkorban, siang malam banting tulang panas, ya, panas dalam, panas dingin. Ya, untuk, ya, menjaga anaknya. Tapi di hari kiamat ternyata Allah sebutkan, seorang pendosa itu mau menebus dirinya dari azab Allah dengan anak-anaknya. Tidak cukup sampai anak-anaknya. Allah lanjutkan ayatnya, wa sahibatihi wa akhi. Dan dia akan menebus dengan istri dan saudara-saudaranya. Bayangkan, anaknya dia sudah store, diharapkan juga istrinya, teman-temannya, saudaranya bisa menjadi tebusan untuk dia bisa selamat dari azab Allah. Tidak cukup sampai di situ. Ya, lalu Allah katakan, wa man fil ardi jami'an summa yunji. Dan dia mau seluruh manusia yang ada di bumi ini menjadi tebusan untuk dia. Supaya dia bisa selamat. Bayangkan itu. Seseorang di hari kiamat begitu, ya, sangat butuh dengan keselamatan. Mumpung kita ini yang masih di dunia, ya, selamatkanlah diri kita dengan taubat dan amal soleh. Dan terakhir, hendaknya kita waspada dari su'ul khatimah. Karena setiap amalan seorang hamba itu dilihat dari capakna, ujungnya. Ya, kalau ujungnya baik, makanya Rasulullah SAW menginginkan ujung dari ucapan Abu Thalib adalah la ilaha illallah. Satu kalimat saja yang bisa dia menjadikan hujah di sisi Allah. Ya, satu kalimat saja di ujungnya. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Ya, maka ketika seseorang menutup amalannya dengan kebaikan, maka dihitung dengan kebaikan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat, ya, Sahal bin Said As-Sa'idi. Kata Nabi SAW, innal abda la ya'malu fi ma yaron nasa amal ahli jannah. Sungguh seorang hamba yang dia beramal yang menurut pandangannya ahli dunia, orang banyak, dia sudah mengamalkan amalannya penghuni sorga. Ya, wa innahu lamin ahlin nar. Namun justru dia berakhir dengan amalannya penghuni neraka.
Ya. Wa ya'malu fima yaran nas amala ahlin nar. Dan sebaliknya, ada juga seorang hamba yang menurut pandangan manusia dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Wa huwa min ahlil jannah. Ya, namun justru dia berakhir dengan menjadi penghuni surga. Karena dia akhiri amalannya dengan amalan penghuni surga. Wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis arba'in, kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalannya penduduk surga. Hatta bainahu wa bainaha illa zira. Hingga jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal satu hasta lagi. Sikit demami. Fayasbiku alaihil kitab. Akan tetapi catatan amalan telah mendahului dirinya. Faya'malu bi amali ahlin nar. Sehingga dia pun mengamalkan amalannya penduduk neraka. Faydakhuluha. Sehingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ya, seperti hadis ini. Ya kan? Banyak amalannya. Ya, menolong Islam dan Rasulullah itu bukan amalan yang ringan. Ya. Tapi ternyata dia menutup akhirnya dengan amalan yang penduduk neraka. Dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Begitu juga kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalannya penduduk neraka. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Hingga jarak antara dirinya dengan neraka itu tinggal satu hasta lagi. Fayasbiku alaihil kitab. Akan tetapi catatan takdir telah mendahului dirinya. Faya'malu bi amali ahlil jannah. Hingga dia pun beramal dengan amalannya penduduk sorga. Sehingga dia pun masuk ke dalam sorga. Fayadukhuluha. Ya, seperti hadis pembunuh 100 nyawa. Ya, seorang pembunuh 100 nyawa. Tidak ada satu amalan pun yang dia lakukan. Belum ada satu sujud pun yang dia kerjakan. Tidak ada. Hanya niatnya untuk bertaubat. Betul-betul tulus dan ikhlas lillahi ta'ala. Ternyata niat itu sangat besar. Dan memasukkan dia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah hadis ini menunjukkan kepada kita jangan terlalu cepat memvonis orang. Sesoleh bagaimanapun dia, belum tentu ya akhirnya dia bisa soleh. Begitu juga sebejat bagaimanapun manusia, jangan terlalu cepat memvonis dia. Ya, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupannya bagaimana. Kita cuma mengajak menasihati orang. Kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima tidak masalah sih. Ya, jangan terlalu pasrah. Paham? Taib, barakallahu fikum. Oleh karena itulah hendaknya kita banyak berdoa di setiap sujud kita. Jangan lupa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnal khatimah. Ya, warzuqna taubatan nasuha qablal maut. Dan berilah saya rezeki taubatan nasuha sebelum saya meninggal. Wa ya muqallibal qulub, dan wahai yang membolak-balikan hati kami. Sabbit quluban ala dinik. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang memolang-malingkan hati, sarrif qulubana ila ta'atik. Palingkanlah hati kami selalu untuk senantiasa mentaatimu. Ya, usahakan dalam sujud satu kali saja sempatkan membaca doa ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwannya terlalu lama.